kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan kami masing-masing ya Bapa. Kami serahkan di tangan Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Mengawali ibadah pertama atau perdana remaja muda di GBI GSG ini, kita membuat acara live streaming juga tatap muka dengan tema curhat. Curhatnya anak muda di tempat ini ya, bukan di luar sana. Jadi boleh engkau curhat, tapi ini sudah ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab ya. Mudah-mudahan Roh Kudus mampu memberikan penerangan dan memuaskan kepada anak-anak muda, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Oke, silahkan buat MC untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya terakhir menjawabnya. Oke, silahkan Ibu Esther. Baik, salam anak muda. Ya, ini ada 3 pertanyaan ya yang akan kita pertanyakan kepada Pak Gembala dan juga Kevin di tempat ini. Ya, mungkin banyak anak muda yang sering bertanya-tanya, mana sih kalau di luar sana boleh nggak sih begini, boleh nggak sih begitu. Nah, seperti itu, apa aja yang dilarang, apa yang tidak, tentang pergaulan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini Pak Kevin dan Pak Gembala mau dijawab nanti. Nah, pertanyaan pertama begini, boleh tidak pacaran dengan maksudnya boleh tidak pacaran dengan yang berbeda agama atau tidak seiman, seperti itu ya, atau jadi kita kenalnya berbeda keyakinan. Nah, seperti itu. Mau ditanya Pak, mau dijawab ya Pak. Itulah pertanyaan pertama. Baik, ini sangat luar biasa bagi pemuda ini, tantangan bagi pemuda ini. Kebanyakan di luar sana itu pemuda sembarangan katanya kan, walaupun beda agama, yang penting kan satu hati. Kan kebanyakan pikiran pemuda seperti itu. Yang penting kan hatinya itu satu. Tapi kalau menurut saya di sini, memang satu hati. Tapi yang kita cari itu adalah Tuhan. Ya. Yang kita cari akhirnya itu tapi Tuhan. Jadi ujung-ujungnya juga nanti kita ketemu di dalam keluarga. Contohnya ini ya, walaupun pacaran habis itu nanti mereka itu melanjutkan pacarannya sama dengan yang tidak seiman ya, beda agama, kan itu dia. Itu kebanyakan. Kenapa kebanyakan beda agama ini kalau pacaran tidak pernah selamat? Kebanyakan seperti itu karena dia memikir masa depannya, ya. Dia memikirkan masa depan dia. Nah, kalau menurut saya di sini itu memang betul-betul itu salah, fatal. Karena kenapa? Beda agama dan beda cara untuk datangnya kepada Tuhan, ya. Nah, salahnya ini beda kepercayaan. Dan kenapa dilarang untuk pacaran? Karena nanti masa ke depannya itu pikiran mereka itu pasti ada yang mengganjal. Satu-satunya itu dalam masalah agama. Ya. Nah, kebanyakan pemuda itu mengatakan seperti ini. Kalau saya pacaran dengan berbeda dengan agama, apa salahnya? Ya. Kan saya kan tidak membuat dosa juga.
Kenapa tidak membuat dosa? Kenapa saya bilang tadi salah? Tidak bisa. Itu membuat dosa. Ya. Kenapa membuat dosa, saudaraku? Itu sama kita itu menjadi orang pengkhianat di mata Tuhan. Ya. Kecuali ketika kita pacaran kepadanya, kita memenangkan dia. Ya. Kita memenangkan dia. Nah, begitu juga dengan yang perempuannya, dia pun kepengen mau memenangkan kita sebagai laki-laki. Kepengen dia itu mau memenangkan kita. Tapi kita juga kepengen mau memenangkan dia. Ini tantangan di dalam pacaran itu. Saling mau memenangkan. Dia juga kepengen dia mau memenangkan kita. Dan kita juga kepengen mau memenangkan dia. Tapi beda agama, ya. Itu kalau beda agama, ya. Tapi kalau menurut saya di sini lebih baik, ya, lebih baik itu dipisah, ya. Karena kenapa yang kita buat nanti adalah dosa, ya. Yang kita bentuk nanti dosa. Kenapa dosa? Itu kalau kita kuat imannya, bisa kita memenangkan dia. Tapi kalau dia kuat iman dia sama kita, dia memenangkan kita. Jadi akhirnya apa? Kita itu pengkhianat di mata Tuhan, bukan pengkhianat di mata orang lain, tapi di mata Tuhan itu sudah pengkhianat kita. Demikian yang saya sampaikan, Pak Gembala. Ya, terima kasih Pak Kevin. Nah, kan sudah kita dengar tadi jawaban Pak Kevinnya, ibaratnya itu jangan dilanjutkan lah, stop seperti itu, karena memikirkan masa depan. Kalau namanya sudah berbeda agama, ya payah, susah ya. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa katanya orang tidak bisa bersatu dengan gelap. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau pendapat Pak Gembala? Ya, kita tentang pacaran ini artinya apa dulu? Ya. Coba lihat streamingnya, coba nampak nggak semua? Di HP Bapak juga lihat yang HP Bapak. Ya. Kasihan mereka yang kalau nggak bisa nampak hitam. Arti pacaran itu apa sih? Kan gitu. Siapa namamu? Stephen. Stephen tahu apa arti pacaran? Apa itu pacaran? Yang keras. Boleh. Yang keras. Karena ini live streaming loh. Ini seluruh dunia mendengar ya. Kalau menurut saya ya, Stephen menurut pacaran apa? saling menjaga komitmen sih, tapi dalam jenjang yang belum terlalu tinggi mungkin. Jaga komitmen menjelang belum tinggi. Menjaga komitmen menjelang belum terlalu tinggi, itu artinya. Sarah ada? Sarah tahu arti pacaran? Belum. Oke. Angie mau jawab? Iya, mau jawab sini biar dilihat wajahmu. Enggak nampak. Sini. Enggak boleh sini. Pakai mic. Iya. Inilah Angelica. Menurut Angelica apa itu arti pacaran? Iya. Pacaran itu satu kata bermakna. Salah satu yang paling utama adalah menyatukan dua hati. Menyatukan dua hati. Iya, sebenarnya itu kudus di mata Allah kalau jenjangnya sampai ke pernikahan. Jadi tujuan kita untuk pacaran apa dulu? Kalau tujuan kita cuma buat main-main, mending gak usah deh. Oke. Kalau untuk main-main mending gak usah. Nah gitu. Nah, tadi boleh nggak kita pacaran beda keyakinan atau beda agama, kan gitu. Kebetulan orang tua saya itu beda agama, kan gitu kan. Ibu saya Muslim, bapak saya Katolik, saya Kristen Protestan. Wah, hebat. Kan gitu kan. Jadi waktu meninggal ya kuburannya apa? Bingung kan begitu kan. Ya. Iya, bingung kan gitu kan waktu meninggal kan gitu kan. Ya, jadi sekarang ibu saya jadi Kristen Protestan, ya bapak saya menjadi
nggak jelas kan gitu kan. Nah jadi itu permasalahan. Jadi apakah boleh atau tidak, sebenarnya bukan soal boleh atau tidak. Kalau firman Tuhan itu gelap dan terang tidak bisa bersatu. Benar dan salah bisa nggak diadu? Tidak bisa. Benar-benar, salah-salah. Nah, kan gitu kan. Benar gelap ya gelap, apa lagi ya? Terang ya terang. Ya. Nggak ada abu-abu, remang-remang. Biasanya kalau remang-remang itu banyak setannya. Nah, yang di arah remang-remang banyak setannya. Nah, ini bahaya. Jadi ada sedikit firman Tuhan saya sampaikan. Arti pacaran itu dulu ya, sebelum firman Tuhan dibacakan. Arti pacaran itu adalah perkenalan. Ya, ini ada sedikit proses perkenalan, ya, mencari kecocokan menuju pernikahan. Ya. Jadi perkenalan, mencari kecocokan menuju pernikahan. Kalau tidak menuju pernikahan nggak perlu pacaran, karena dia menuju pernikahan. Ya, hubungan saling menyukai menuju yang lebih serius. Nah, itu yang arti yang kedua. Jadi pacaran itu mencari perkenalan, cari kecocokan. Tujuannya apa? Untuk menjalin rumah tangga, bukan untuk main-main. Ya. Nah, firman Tuhan saya bacakan, ya, itu di dalam Efesus 4, ya, Efesus 4, ya. Ayat 3 sampai ayat 6, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi harus satu roh. Kalau beda keyakinan bukan satu roh, ya. Dan ikatan damai sejahtera, ya. Jadi waktu bapak saya itu rohnya berbeda, kan begitu, kan gitu. Satu sembahyang, satu ke gereja. Ya, karena ada damai sejahtera. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, mungkin mau sembahyang nggak boleh, mau ke gereja nggak boleh, kan begitu kan, saling melarang. Tapi karena toleransi, ya udah kamu ke gereja, yang satu kamu ke tempat lain. Nah, karena toleransi itu tadi. Ya. Kita lanjutkan ayat 4. Ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam apa? Panggilanmu, ya. Bisa satu tubuh, satu roh, ya. Terus satu Tuhan, ayat 5-nya. Ayat 5-nya Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan. Berarti Tuhannya itu nggak boleh di rumah yang rumah tangga satu Tuhannya banyak, nggak boleh. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Gitu. Jadi Tuhan inginkan itu satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu tujuan, begitu ya. Itu yang jelas. Jadi terang ayat 5-nya, satu Allah dan Bapa dan semua, Allah yang di atas semuanya dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi kita dalam pacaran itu ya sebelum kalau memang tidak ada yang seiman di dunia ini, di Amerika, di Jawa, di Nias, mana lagi, di Aceh, di Ambon, di Papua, kalau nggak ada lagi, ngerti ya maksudnya ya? Kalau memang nggak ada lagi, apa boleh buat? Tapi kalau masih ada di Suralanggeng aja masih banyak, di Pekanbaru masih banyak, di HKBP masih banyak, di Santa Maria masih banyak. Ngapain cari yang lain? Ngerti ya? Ya, jadi yang terpenting adalah saudara dilarang ya gelap sama terang. Ya beda roh. Ya roh setan dengan roh Tuhan tidak bisa bersatu. Oh toleransi lah kata setan. Masa setan mau toleransi dengan Tuhan? Tuhan juga toleransi ya setan ya. Lucu ya. Seperti orang tua saya kan gitu kan. Ya bingung. Tapi kami puji Tuhan anak-anaknya semuanya Kristen Protestan. 6-6-nya Kristen Protestan. Kan begitu. Nah
Itulah jawaban. Jadi tidak bisa gelap bersatu dengan terang, harus satu Tuhan, satu roh, satu iman. Itu jawabannya. Silakan kalau ada tambahan. Kalau nggak ada, kita angkat pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyertai hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Baik, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, apakah berdosa jika pacaran masih? Ini sangat sulit jawabannya kepada anak-anak BG. Apakah dosa pacaran kalau masih sekolah? Ya. Jadi kalau saya bilang sekarang di sini tidak berdosa, anak sekolahnya nanti naik kaki nih, naik kuping kan? Udah jelas. Karena seakan-akan saya jawabnya ini membebaskan, ya, membebaskan anak-anak. Tapi kalau menurut saya, kenapa saya tidak cocok kalau anak-anak itu masih sekolah dan berpacaran? Itu menurut saya memang dosa. Karena mereka itu, anak-anak sekolah itu masih berpikir untuk mau belajar, bukan untuk mau pacaran. Nanti kalau contohnya pacaran, pasti terganggu sekolahnya, pasti terganggu, ya. Makanya dibuat itu dosa. Karena yang ada dalam pikirannya itu hanya pandangan yang ganteng sana itu. Sama laki-lakinya pun dia memandang yang paling cantik. Aduh mah, ngeri kali wajahnya itu ya, cantik kali di hari ini. Wah, nah seperti itu. Kenapa dosa? Karena kita sudah memikirkan dia, badan dia itu sudah kita pikirkan bahwa kita itu kepengen dekat sama dia, kepengen kita ambillah contohnya tubuhnya itu untuk datang kepada kita supaya kita lebih dekat sama dia. Ya. Itu membuat dosa. Jadi lebih baik saya arahkan kepada anak-anak maupun yang menonton seluruh dunia, jangan pacaran kalau masih sekolah. Ya. Bisa perkenalkan bisa untuk jadi sahabat dan teman-teman, tapi jangan dibawa di dalam pacaran. Ya. Bisa kita jadi teman, cari teman bisa.
Tapi jangan bawa pacaran. Kenapa kita ajak jadi teman kita? Itu bisa jadi penolong bagi kita juga. Mana tahu ada yang tidak bisa kita mengetahui, pasti kan bisa, mana tahu dia bisa mengetahui dan bisa dikasih tahunya sama kita. Untuk membagi apa? Membagi cerita. Itu namanya sahabat dan teman. Jangan dijadikan jadi pacaran, ya. Jadi kalau menurut saya di sini saya tanda kali itu adalah dosa. Silakan. Terima kasih Pak. Biasa ya, jadi apakah berdosa pacaran kalau masa-masa sekolah? Kan dapat Pak Kevin tadi bahwa katanya kalau bisa jangan dulu lah, artinya itu jangan berdosa seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita minta pendapat dari Bapak kita, Pak Gembala. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Esther, STP. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apakah dosa pacaran waktu masih sekolah? Kan begitu ya. Tadi dijawab dengan Pak Kevin, dosa. Pak Kevin dia jawab dengan dosa. Kenapa dosa? Karena waktu pacaran itu pikirannya itu pasti pikirannya pengen dekat dengan si cantik itu, pengen dekat dengan si ganteng itu. Jadi bukan pelajarannya yang dipikirin, bukan matematika yang dipikirin, bukan bahasa Inggris yang dipikirin, tapi hidungnya yang dipikirin, bibirnya yang dipikirin. Ya itu jadi membuat dosa. Jadi dia berpikir najis, ya berpikir najis. Jadi apa sih dosa? Kan begitu ya. Kita harus tahu dulu apa itu dosa. Menurut Esther apa itu dosa? Ya coba sini maju, sini biar masuk TV kau. Boleh. Ya, yang keras. Jangan ke sana, nanti kan sini aja. Apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran. Dosa itu pelanggaran. Oke, itu aja atau tambahan lagi? Stephen ada? Oke. Jadi kata Esther, dosa itu pelanggaran. Ya betul. Dosa itu tidak taat. Dosa itu pelanggaran. Dosa itu melanggar hukum. Dosa itu pemberontakan. Dosa itu apa namanya ya, melawan. Nah itu namanya dosa tadi. Jadi apa yang sudah ditetapkan Tuhan dia lawan, dia berontak, dia melanggar. Aku nggak suka. Nah, kira-kira seperti itu udah dosa. Contohnya umpamanya Tuhan hari Sabat kalau berhenti ibadah sama Tuhan, terus dia ngomong enggak, hidup-hidupku kok, gitu kan, kaki-kakiku kok. Gitu. Itu dosa. Artinya dia melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Jadi ketidaktaatan. Ya harus tahu ya anak-anak muda ya. Anak-anak muda di gereja maupun yang di rumah lagi online. Jadi dosa itu melawan atau melanggar. Jadi engkau melawan gurumu, tidak mengerjakan PR, dosa. Dosa karena itu melanggar, tidak taat. Engkau melawan orang tuamu, Enji nyapu, Esther cuci piring, Stephen antar mama, enggak mau, ngantuk, malas, dosa, gitu kan? Kenapa? Melawan, tidak taat, ya dosa. Yaitu jadi simpel ya. Nah firman Tuhannya saya akan bacakan firman Tuhannya. Ini semuanya mendadak ya, dalam waktu 15 menit acara ya, kita cari Roma 3 ya, Roma 3 ayat 23 ya. Karena bagaimana guruku bisa ku bohongin, bagaimana pendetaku tanda tangan apa, tanda tangan pendeta ditilpu, dipalsukan. Pokoknya itu. Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa pertobatan,
tampak hatinya dimurnikan oleh Roh Kudus, disucikan oleh Roh Kudus, tampak Tuhan Yesus, kita tidak taat. Jadi kenapa kita bisa taat? Karena hatinya dipenuhi Roh Kudus. Ya, kenapa kita melawan? Karena hatinya dipenuhi setan. Ya, dipenuhi setan. Nah, jadi mari kita semuanya, ya. Pertanyaannya tadi apa? Apakah waktu berpacaran itu dosa, ya kan? Apakah waktu hawa nafsunya naik, ya kan gitu kan? Jadi kita jadi melawan dia, tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah, maka banyak anak yang hamil, kan gitu kan? Banyak anak yang hamil masih sekolah. Nah, itu dosa, karena itu melanggar, kan begitu. Jadi kalau belum mau nikah, jangan pacaran, karena pacaran itu untuk jenjang pernikahan. Jadi itu saja dari saya. Silahkan kita lanjutkan. Mungkin kita nyanyi satu pujian dulu. Saat ku tak melihat jauh, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya begini. Anak muda sekarang kok lebih suka bermain daripada ibadah? Apa sebabnya dan bagaimana bisa kembali ibadah dan melayani Tuhan? Mohon dijawab kepada Pak Kevin. Lalu apa sebabnya ya? Ini sangat sulit sekali nih kepada anak-anak sekarang ini. Lebih senang mereka itu bermain daripada ibadah. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Ya, kebanyakan anak-anak itu memang sangat senang mereka itu bermain daripada mau beribadah. Masuk main handphone kali ya Pak? Apakah gara-gara handphone atau pacaran? Apa gara-gara itu? Makanya anak-anak muda itu sekarang lebih senang mereka bermain daripada pacaran. Ya. Tapi kalau menurut saya di sini saudaraku maupun yang penonton seluruh dunia, ya, kalau menurut saya anak-anak zaman sekarang ini, kenapa sih mereka itu lebih senang bermain daripada ibadah? Kalau menurut saya, mari kita sebagai orang tua untuk mengatakan kepada anak-anak kita, utamakan dulu cari Tuhan daripada untuk mencari dunia. Ya. Ini bantuannya kalau menurut saya dari orang tua. Ya.
Karena anak-anak itu lebih senang mereka meluyuran daripada beribadah. Ya. Saya sendiri saya heran kenapa untuk ibadah itu sebenarnya hanya singkat. Ya. Untuk mencari Tuhan itu tidak sulit. Tapi bagi pemuda itu sangat sulit. Ya. Kebanyakan pemuda pergi pemuda itu bukan untuk beribadah, bukan, tapi untuk melihat, ya, melihat wajah-wajah cewek-cewek yang cantik. Begitu juga dengan cowok-cowok. Ya. Itu bukan mereka itu merenungkan yang namanya ibadah. Tapi itu masih syukur kita kalau mereka itu bisa datang. Tapi yang betul-betul fatalnya ini yang betul-betul tidak datang. Ya. Tapi kalau menurut saya di sini, ini bagi kita sebagai orang tua, mari kita duluankan untuk mendorong anak kita untuk mencari wajah Tuhan. Jangan untuk mencari dunia dulu. Ya. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Kevinnya. Jadi sebenarnya itu dukungan orang tua ya Pak Kevinnya sangat membantu ya. Itu harus bantuan dari orang tua. Kalau nggak ada bantuan dari orang tua, itu anak-anak itu pasti lihat. Kenapa? Semenjak kecil anak kita, contohnya anak kita itu masih umur 5 tahun ya, umur 5 tahun. Ini umur 5 tahun ini, anak umur 5 tahun ini lihat ya nih, mau keluar rumah terus ini. Kalau nggak kita tahan, pasti dia mau main pasir terus di luar, betul kan? Ya. Tapi karena kita tahan dia, kita kurung dia dalam rumah, makanya anak itu tidak mau keluar rumah. Ya. Jadi begitu juga kepada anak-anak muda, ya. Ya walaupun kita tidak sama melakukannya, tapi Oke, yang terakhir pertanyaannya, mengapa anak muda sekarang lebih suka apa tadi, bermain daripada beribadah? Ya, penyebabnya apa? Jadi saya cari di Google tadi. Ya, si Tuhan sekarang ada Mbah Google, jadi bisa membantu dia. Dia kata Mbah Google begini, ya, kenapa anak-anak muda itu lebih suka bermain? Karena di gereja tidak ada yang mendengar keluhan anak muda. Di gereja atau di tempat ibadah tidak ada yang memperhatikan anak muda. Itu kata Mbah Google. Terus yang kedua, di tempat ibadah tidak dihargai, mungkin dicuekin. Pokoknya gereja atau tempat ibadah menyalahkan anak muda. Rupanya ketemu di jalan, ya, mereka bukan nyalahkan, tapi mereka mengajak, ayo kita minum bir, ayo kita kebut-kebutan, ayo kita berjoget, ayo kita berenang. Jadi mereka nggak menyalahkan tapi mengajak. Nah, jadi mereka senang. Terus tidak percaya kepada anak muda. Jadi orang-orang tua di gereja nggak percaya sama anak muda, bahwa anak muda itu bisa khotbah, bisa jadi gembala gul, bisa jadi pemusik, bisa jadi pemimpin, bisa jadi apalah. Pokoknya anak-anak muda itu sebenarnya hebat kalau dipakai. Mungkin terlalu dicuekin, nggak dipakai, jadi malas dia. Terus tidak suka diketahui antara anak muda curhat dan kita hanya memberikan solusi, bukan khotbah, ya, solusi mengiringi, ya. Bukan mengikutin ya, jangan salah. Itu dengan ini salah. Ya, bukan menyalahkan kalian, enggak. Bukan menyalahkan kalian, tapi kami sebagai orang tua memberi solusi tentang masalah-masalah anak-anak muda. Ya, kami mau belajar. Mudah-mudahan malam minggu besok juga kita bisa membuat acara seperti ini, mungkin tema yang berbeda atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, ya. Nah, terus banyak hal, ini ada 7, saudara bisa
lihat di Google tentang mengapa anak muda itu ada 12 ya. Mengapa anak muda itu lebih suka bermain daripada beribadah ya. Ini ada 12 macam, ada bosan, kurang fasilitas ya, tidak ada komunikasi, tidak nyambung katanya. Nggak nyambung dengan pendeta, nggak nyambung dengan majelis, nggak nyambung dengan orang tua. Kawan orang tua nggak nyambung. Jadi kita harus belajar, orang tua harus menjadi anak muda. Anak muda harus belajar seperti orang tua, baru nyambung nanti di tengah-tengah ketemu gitu. Tapi kalau orang tua menuntut aja, anak menuntut aja, saling menuntut, nggak akan ketemu, malah berantem. Ini saudara. Jadi itu beberapa yang saya dapat di Google. Nah, dengan aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 7-nya, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Nah, janganlah takut ya. Nah, inilah artinya kenapa penyebabnya ya, dan kita penyebabnya adalah mereka itu yang dari Google tadi banyak. Nah, dari ini adalah mereka tidak menangkap isinya Tuhan, tidak menangkap firman Tuhan, tidak menangkap apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong, hei anak muda, sejak dari kandungan aku kenal loh kamu, aku menetapkan kamu jadi nabi loh nanti di Pekanbaru, di Rio, di Aceh, mungkin di Nias, di Ampat dan di mana. Aku tetapkan kau jadi pemimpin. Nabi itu pemimpin. Aku tetapkan kau jadi rasul ya. Jadi Tuhan tetapkan kau nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mungkin Bu Esther bisa simpulkan, tapi yang keras ya, mic-nya mepet ke bibir gitu biar didengar oleh semua. Silahkan. Iya, dari pertama, kedua, ketiga simpulkan, baru nanti kita tutup dengan doa syafaat Esther ya. Saya nanti doa berkat. Tadi kan sudah jelas ya, dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kevin serta Pak Gembala. Itu pertama tadi sudah jelas kita ketahui bahwa boleh tidak pacaran dengan tidak seiman ya. Tentu saja tadi pertanyaannya adalah tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaannya apakah berdosa jika pacaran masih masa-masa sekolah? Jawabannya adalah tentu saja berdosa. Karena apa? Karena otomatis kita akan memikirkan nanti hal-hal kenajisan, tidak lagi fokus untuk bersekolah. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan ketiga, anak muda sekarang kok lebih suka bermain daripada ibadah? Apa sebabnya dan bagaimana bisa kembali ibadah dan melayani Tuhan? Nah, di sini juga sangat diharapkan peran kita sebagai orang tua ya, walaupun kita tahu sebenarnya mendidik anak muda ini memang gampang-gampang susah ya, seperti itu. Karena anak muda itu ya semau gue, nah seperti itu ya, semaunya saya. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan kadang. Tapi kalau saya tambahkan ya, jangan juga dikurangilah gadget, seperti itu. Kurangi gadget, boleh main gadget, tapi kalau kita cari coba khotbah dan firman Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, seperti itu ya, gadget dikurangi. Kita yang mengendalikan gadget, bukan gadget yang mengendalikan kita. Nah, seperti itu ya, anak muda ya, semangat. Untuk itu, marilah bersama-sama sungguh luar biasa pada malam hari ini ya, untuk pembelajaran sangat berarti bagi kita anak-anak muda untuk kedepannya supaya membangun diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu aktifkan kembali roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian aktifkan kembali pelayanan, jika beribadah datang beribadah, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah kata firman Tuhan ya. Yesus
Ya. bincang-bincangan kami pada malam hari ini ya Bapak. Tuhan menggunakan setiap iman ya Tuhan pemuda di tempat ini. Dan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Dan juga pemuda-pemudi yang menontonnya Tuhan Yesus juga Engkau bangkitkan iman mereka ya Bapak. Untuk mendengarkan bincangkan kami pada malam hari ini ya Bapak. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Dan kami akan sebentar lagi ya Tuhan Yesus sebelum Kau akhiri, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan, yang terharum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau berkati persembahan kami yang luar biasa berlipat-lipat ganda ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu menderita ikanku dengan darah-Mu yang selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau curahkan, Engkau selalu menebus dosa kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang baik dalam surga. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi untuk menerus generasi ya Tuhan Yesus di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus yang hadir pada malam hari